Rekan Rema yang terkasih, salam jumpa. Pada hari ini kita memperingati para martir dari Vietnam, Andes Dun Lac dan teman-temannya. Mereka memberikan kesaksian dengan darah. Selaras dengan bacaan Injil yang dibacakan hari ini, di mana di sana tampak bahwa Tuhan Yesus bukan menjanjikan orang itu berhasil di dunia, dalam arti menjadi sangat-sangat kaya atau menjadi sangat-sangat tenar di dunia ini. Tidak, Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Namun Tuhan hanya menjanjikan bahwa kalau kita nanti diadili, kita dipojokkan karena memegang Tuhan, kita tidak perlu berpikir, kita tidak perlu mencari untuk menyelamatkan diri sendiri. Biarlah Tuhan nanti yang akan membantu kita di dalam membela diri kita. Jadi Tuhan itu sebetulnya mau untuk mewatakan kepada kita bahwa jangan khawatir tentang hidup di dunia ini. Kendati banyak cobaan, kendati banyak godaan, kendati banyak tantangan, kendati banyak tawaran, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ini sebetulnya yang mau diwartakan. Kesetiaan kepada Tuhan itu seperti diteladankan oleh para martir dari Vietnam itu. Mereka setia sampai kematian. Dan dalam kematian itu sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan suatu kesempatan kepada orang-orang di Vietnam saat itu untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, menunjukkan, memberikan kesaksian, memberikan pewartaan. Dengan iman yang kekeh seperti itu, sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa di dunia ini semuanya adalah sementara. Tetapi ada hal yang abadi yang harus diperjuangkan dalam hidup, yakni kehidupan yang kekal. Nah, ajakan dari Tuhan untuk kita ini sebetulnya masuk akal. Kenapa? Karena ada orang yang mempunyai dalam kehidupan di dunia ini untuk mencari ketenaran hidup, mencari sesuatu yang bermakna untuk kehidupan yang bisa membuat martabatnya di dunia ini menjadi tinggi. Dengan banyaknya harta yang melimpah, dengan banyaknya gelar dalam nama-namanya itu, entah itu sesuai dengan apa yang dia miliki atau kemampuannya, kapabilitasnya atau tidak peduli, yang penting punya nama yang panjang dan juga mempunyai ketenaran, keterkenalan seolah-olah. Nah, kita melawan itu semua karena yang penting bukan itu, karena itu sifatnya sementara. Karena yang jelas Tuhan mau menjanjikan kepada kita bahwa kalau kita mau hidup yang baik, maka persiapkanlah juga kematian yang baik pula. Mengapa seperti itu? Bisa saja kan orangnya hidup doanya baik, hidup amalnya baik, mempunyai gelar yang panjang, mempunyai harta melimpah. Tetapi kalau kematiannya itu bunuh diri, apakah dia punya nama baik? Tidak. Maka Tuhan sebetulnya mau untuk mempersiapkan kepada kita. Kalau kita mau mengalami kebaikan-kebaikan itu, kita harus siap untuk menyiapkan kematian yang baik. Karena kematian yang baik berarti kematian itu ditandai dengan keterikatan kita dengan Tuhan yang kekeh. Ini sebetulnya ajakan Tuhan untuk kita. Maka kita tidak boleh khawatir. Kendati kita diadili, kendati kita dipojokkan, kendati kita itu mengalami banyak sengsara, kendati kita banyak duka cita, jangan khawatir. Karena toh pintu menuju kepada kebahagiaan, pintunya adalah kematian itu. Nah, Ibu, Bapak, saudari-saudara, sahabat Rema yang terkasih, maka sebetulnya saya memulai lagi, setialah dengan apa yang sudah kita lakukan, yakni mengikuti Tuhan, setia dalam jalan salib Tuhan Yesus. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.